Pada pagi hari ini, saya ingin teruskan sebetulnya bagian dari apa yang sudah 2 kali pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan dosa seksual. Tetapi hari ini saya ingin ajak kita lihat lebih jauh lagi. Saya tahu bahwa ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita mengerti karena inilah pergumulan dari begitu banyak orang. Saudara, apakah Anda pernah merasakan atau pernah mendengar atau pernah melihat orang mengeluh di mana orang berkata begini, aku ini sebetulnya capek dengan hidupku dan kejatuhanku itu selalu di tempat yang sama. Ini bukan hanya soal seks, saudara ya, dalam segala aspek. Ada orang yang jatuhnya itu selalu di areal-areal yang sama. Sudah jatuh ya, ngaku dosa, minta ampun, nangis-nangis gitu, kemudian keluar lega sedikit, nggak tahan 1 bulan, 2-3 minggu, jatuh di tempat yang sama lagi. Nah, ada orang yang mengalami sirkulasi kejatuhan yang terus seperti itu, dan dia sebegitu rupa frustrasinya karena dia sadar di areal yang lain aku bisa menang. Tapi dalam hal yang satu ini, itu terus terulang dan terulang dan terulang dan terulang, sehingga kemudian kita jadi lelah oleh karenanya. Nah, saya ingin sampaikan pada hari ini dalam batasan yang tertentu, karena ini aspek kalau dibicarakan 5-6 session tidak habis. Tapi saya mau beritahu saudara begini, Alkitab ini membedakan 3 kata yang penting dalam hidup kita, yang seharusnya 3-tiganya itu sudah ditanggung oleh Yesus. Kata pertama yang sering kali kita dengar adalah kata dosa. Kata kedua yaitu transgression atau pelanggaran. Dan kata ketiga adalah yang jarang kita dengar adalah kata iniquity. Iniquity itu kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi ada semacam istilahnya itu want to sin within us. Ada keinginan untuk berbuat dosa di dalam kita. Jadi 3. Kalau Anda baca dalam kitab Nabi Yesaya, yang ditanggung Yesus itu bukan cuma dosa, tapi 3-tiganya. Nah, seharusnya urutannya kebalik. Pertama-tama, sebelum sampai orang dikatakan dosa, yang akhirnya itu maut, orang itu sebetulnya di dalam dirinya ada iniquity, ada kecenderungan untuk berbuat dosa, ada want to sin within us, ada keinginan, kecenderungan untuk berbuat dosa di dalam kita, pada areal-areal yang sangat tertentu. Ada orang yang cenderungnya seks. Ada orang yang cenderungnya dosa nipu orang lain. Ada orang yang cenderungnya marah-marah. Ada ya, sukanya hobinya marah. Kalau enggak marah itu linu semua giginya, jadi harus marah gitu ya. Jadi ada orang-orang dengan berbagai macam kecenderungan dan perilaku yang di dalam dia selalu ingin mengarahkan dia untuk perbuatan tertentu itu, ya akhirnya setelah iniquity ini dibiarkan, lalu lahirlah yang namanya transgression atau pelanggaran. Kalau masih berupa iniquity, dia belum spesifik, ya. Tapi kalau sudah transgression, dia sudah mulai spesifik, tindakannya sudah mulai konkret. Dan kalau itu akhirnya dikerjakan terus, pelanggaran itulah yang kemudian Alkitab berkata itu dosa. Dan dosa itulah sudah maut sebetulnya. Karena pelanggaran sudah dosa, kalau sudah dikatakan dosa, itu sudah maut. Jadi ini 3 hal yang kita jarang dengar sebetulnya. Nah, rupanya apa yang membuat orang-orang tertentu itu cenderung jatuh di areal yang sama terus, itu kalau ditelusur lebih jauh, maka sebetulnya faktornya bukan cuman, oh aku sudah akui kok dosaku. Bukan, saudara. Tetapi kita berurusan dengan yang lebih dalam dari cuma dosa. Dosa itu kan akibat luarnya. Tapi di dalamnya orang yang kejatuhannya di areal yang sama, itu orang itu punya yang namanya iniquity atau want to sin within us. Kecenderungan, keinginan untuk berbuat dosa di dalam diri kita, khususnya pada dosa-dosa tertentu secara spesifik. Nah, sekarang kita buka firman Tuhan. Coba buka Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Saya ingin tunjukkan bahwa inilah yang membuat orang itu
akhirnya mengalami kejatuhan. Yeremia pasal 33, perhatikan pada ayat yang ke-8. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya ya, kita berkata begini. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan berkata soal kesalahan itu dengan kata iniquity sebetulnya. Dikatakan, all their iniquity, segala kecenderungan dosa mereka, by which they have sinned against me. Oleh karena kecenderungan itulah, maka mereka telah berdosa terhadap aku. Jadi akarnya pertama-tama itu enggak ada orang langsung jatuh, geletak, berdosa, itu enggak ada. Itu mesti ada kecenderungan dosa. Ada want to sin within us, ada keinginan untuk dosa di dalam kita. Dan itu namanya iniquity. Kalau itu soal perzinahan, seks misalnya, pokoknya aku mesti lakukan ini. Belum tahu dengan siapa, itu masih iniquity, masih di dalam. Yang Tuhan katakan, kalau kamu sudah lihat perempuan, kamu ingini dia, kamu sudah berzina dengan dia, itu bukan sudah di follow up lebih jauh, saudara. Kalau baru gitu ya, ingin dengan siapa, belum tahu. Nah, itu belum dosa, sebab itu belum ada sesuatu yang konkret. Kalau sudah mulai terformat, ya yang begini, aku mau yang kurus ini, ya dosa. Dia belum ngapa-ngapain, sudah spesifik ke orang ini, sudah dosa di dalam hatinya. Ngerti saudara? Tapi sebelum terjadi dosa itu dimulai dengan iniquity, dengan kecenderungan keinginan berbuat dosa, khususnya pada aspek-aspek tertentu di dalam hidupnya. Tidak semuanya. Dan orang-orang itu masing-masing kita punya iniquity yang berbeda-beda. Dan itu sebetulnya yang menimbulkan akibat yang berikutnya, yaitu pelanggaran dan kemudian dosa dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Sekarang buka Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Kenapa kita perlu bicara soal iniquity ini? Oleh karena di dalam Alkitab ditulis sebanyak 287 kali soal iniquity, saudara. Jadi ini merupakan hal yang serius sekali. Yakobus pasal yang pertama, perhatikan pada ayat yang ke-15. Saya bacakan mulai 14 ya. Yakobus pasal pertama, lihat mulai ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginan itu masih pencobaan, itu belum dosa. Masih ingin, tapi belum spesifik, masih ada pokoknya ingin. Ya apa belum jelas, tapi pokoknya ini cenderungnya sudah dosa. Itu baru titik pencobaan, saudara. Oke, teruskan lagi. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, kalau iniquity, kecenderungan dosa dibiarkan, Anda jangan salah mengerti. Kecenderungan dosa ini punya kekuatan untuk memikat dan menyeret. Semua yang dibiarkan tidak langsung ditanggulangi, ujungnya akan menghancurkan kita. Jadi kalau ada kecenderungan dosa pada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita, yang terus selalu itu yang muncul, Anda harus perhatikan bahwa itu punya daya pikat dan daya seret yang luar biasa. Kalau Anda biarkan, Anda akan terpikat, kemudian Anda akan diseret. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, lalu ada yang namanya tindakan. Apakah dalam imajinasinya, apakah dalam fisiknya, tidak masalah. Pokoknya keinginan itu dibuai, dikatakan, ia melahirkan dosa. Transgression, akhirnya jadi sin. Dari pelanggaran, jadi dosa. Dan dia berkata begini, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Nah ini bagian dari rangkaiannya. Jadi kita harus mengerti, kita ini berurusan, hari ini saya ajak kita belajar tentang iniquity, ingin kecenderungan untuk berbuat dosa dalam dosa-dosa yang spesifik tertentu.
Bertahun-tahun itu terus kejatuhannya. Dan kita harus belajar untuk membuka diri kita sebagaimana adanya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Dari mana sebetulnya asal muasal dari iniquity atau kecenderungan dosa ini? Dari mana sebetulnya? Saya mau tunjukkan kepada Anda. Sebetulnya itu lahirnya dari Lucifer sendiri. Yehezkiel pasal yang ke-28. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 28. Kalau Anda baca pada ayat 11 mulai, jelas ini bicara tentang kejatuhan Lucifer. Diceritakan tentang Lucifer. Saya bacakan ayat 11 lah ya, supaya Anda mengerti akan gambarannya, untuk membuktikan bahwa sungguh-sungguh ini bicara tentang Lucifer sebetulnya. Yehezkiel 28, lihat pada ayat yang ke-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh dengan batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan kepada tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. 15 engkau perhatikan. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat apa saudara? Kecurangan padamu. Kata kecurangan itulah iniquity. Semuanya sempurna. Alkitab berkata, you were perfect in your ways from the day you were created. Engkau sempurna dalam segala jalanmu pada hari sejak engkau diciptakan. Dan Alkitab berkata, iniquity was found in you. Sampai kecenderungan untuk dosa itu ada ditemukan di dalammu. Jadi sebetulnya di seluruh alam semesta ini yang punya kecenderungan dosa, iniquity pertama kali itu Lucifer. Makanya ini di semua manusia sebetulnya kita ini punya, saudara. Apapun bentuknya, selalu ada hal-hal yang itu kita nggak bisa. Yang lain kita bisa menang, yang satu ini susah dalam pergumulannya. Ada orang-orang yang sebagian besar sampai melakukan pelanggaran, ada yang terus bergumul, dicoba, ditekan, ditahan bertahun-tahun, dan tidak bisa keluar dari hidupnya. Dan ini yang kita mesti bongkar pada hari ini. Lucifer adalah yang pertama kali mengalami ini. Nah, ternyata iniquity, kecenderungan dosa ini, itu sifatnya bisa menjalar dan bisa nurun, saudara. Anda kan bingung, loh saya kok tahu-tahu punya begini ya Pak. Saya nggak pernah kepelacuran, nggak pernah apa. Tapi sejak mulai remaja itu tahu-tahu kok kepinginnya begitu terus. Ya, mungkin bukan karena apa yang engkau lihat atau yang engkau alami. Tapi itu bisa dari kutub keturunan. Karena iniquity itu nurun, saudara. Dan Tuhan berkata itu nyerang sampai keturunan ketiga dan keempat. Nah, ini saya nanti akan bahas lebih jauh, tapi mari kita lihat beberapa dasarnya dulu. Coba buka Keluaran pasal yang ke-20. Nah, Keluaran 20 ayat yang ke-5. Alkitab berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, pada pasal yang ke-34, Anda perhatikan, dari kitab Keluaran yang sama, pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ketika Allah menyatakan akan pribadinya, ini yang Tuhan ucapkan. Pasal 34 ayat 6 dan 7. Dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru,
Tuhan, Tuhan Allah penyayang yang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dan lagi yang dikatakan di sini adalah itu sebetulnya iniquity. Nah, diulang lagi pada kitab Ulangan pada pasal yang kelima. Pada Ulangan pasal yang kelima, perhatikan pada ayat yang ke-9, dikatakan begini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lagi sekali dikatakan inilah iniquity. Nah, dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata visiting the iniquity of the fathers. Kata membalas, kata visiting ini dari kata Ibrani pahat. Dan kata pahat itu artinya juga diantaranya to attack atau menyerang. Nah, dengar baik-baik saudara. Kalau ada orang punya iniquity, kecenderungan dosa, dan dia biarkan kecenderungan ini ada di dalam dirinya, bahkan kemudian dia entertain, dia izinkan akan semua kecenderungan ini menjadi realita dosa, maka Tuhan mengkategorikan bahwa ini merupakan iniquity yang akan menyerang generasi di bawahnya, keturunan ketiga dan keempat. Nanti saya ingin buktikan lewat hidup dari orang yang bernama Daud, bahwa rupanya dia punya kecenderungan dosa di dalam dirinya, dan waktu itu dia tidak punya kekuatan melawan sama sekali karena penebusan Yesus belum terjadi. Nah, apa yang dia alami ini sampai akhirnya melahirkan dosa. Lalu ujungnya seluruh kekuatan atau kesalahan ini atau iniquity ini menyerang akan orang-orang di bawahnya. Saya ingin buktikan hari ini kepada saudara betapa mengerikannya iniquity, kecenderungan dosa yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan. Kalau kita biarkan itu terus ada, maka itu akan terus merongrong akan kehidupan kita. Nah, Alkitab berkata, kalau orang tuanya punya iniquity, dan saya yakin iniquity itu akhirnya dibuai dan jadi dosa, maka kemudian itu akan memiliki akses untuk menyerang kepada anak-anaknya atau bahkan cucunya, keturunan ketiga sampai keempat, itu akan kena imbasnya semua. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita biarkan terus terjadi, seluruh keluarga besar kita akan terbelenggu kepada masalah yang sama. Sekarang kita lihat contoh dari kehidupan Daud. Daud ini kecenderungan iniquity soal seksualnya itu parah, saudara. Sekalipun dia orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, tapi kecenderungan dosanya tidak bisa selesai. Coba buka dulu Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51, ayat yang keempat dan sampai dengan ayat yang ke-8. Ini merupakan pengakuan Daud. Mazmur pasal 51, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Kesalahan di sini sebetulnya iniquity, kecenderungan dosa. Dia berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kecenderungan dosaku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jadi kalau sudah ngikat, saudara, di otaknya tuh sadar, ini nggak betul, ini nggak boleh, tidak seharusnya, tapi nggak bisa. Nah, ini ikatan. Kalau sudah nyerang dan kita nggak bisa mengalami kemerdekaan, itu kalau sudah begitu nggak berdaya. Dan dia berkata, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
Ingat loh, ini terjadi merupakan pengakuan ketika dia berzina dengan Batseba, Nathan negur dia. Jadi kaitan pertobatannya dia itu secara spesifiknya berkaitan dengan dosa perzinahannya. Dia berkata, aku disadar loh, pelanggaranku aku ngerti. Dan senantiasa bergumul di dalam dosaku. Iniquity, kecenderungan dosa yang tidak diselesaikan akan membuat kita bergumul terus. Coba kalau ada orang, kerjanya tiap hari berantem terus, saudara. Mau tahan berapa lama? Ini yang dalam perjanjian baru Tuhan berkata, bahwa iniquity itu akan makin bertambah. Akhirnya kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, kata Yesus. Jadi orang kalau struggle bergulat terus dalam satu hal itu terus menerus, lama-lama tidak kuat, jebol akhirnya. Makanya ini harus diselesaikan. Hari merdeka kita semua harus merdeka. Yang tidur di rumah terikat terus dengan roh ngorok dan roh ngantuk. Oke, teruskan lagi. Ayat yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam iniquity aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ketika dia itu lahir, saudara, sudah dalam iniquity. Sehingga kalau Anda perhatikan ya, waktu Samuel datang ke rumahnya Isai, ya, akan mengurapi salah satu anaknya untuk diurapi. Itu rupanya gini, saudara. Si Isai ini, makanya ada tafsiran, diperkirakan Daud ini seperti mungkin itu kayak anak haramnya. Gak jelas sih, ya. Karena itulah disuruh dia menggembalakan. Yang lainnya diantrikan di depannya Samuel untuk dipilih kecuali Daud. Nanti di Mazmur 25 dia berkata, sekalipun ayah ibuku menolak aku, Tuhan terima aku. Jadi dia terima penolakan dari orang tuanya. Sampai ada yang menafsir, mungkin dia itu kayak anak haram. Jadi anak hasil perzinahan. Lalu kemudian ketika dia lahir, dia berkata, aku dilahirkan dalam iniquity-ku. Dan itu yang dia berkata, Tuhan aku sadar pelanggaranku, tapi aku gak bisa, aku bergumul terus di dalam dosaku ini. Sebab dia berkata, ketika aku lahir, sudah ada kecenderungan dosa. Dan itu rupanya dari kutuk yang diterima oleh orang tuanya. Ini tafsiran, saudara. Menurut saya masuk akal. Ntar di surga, tanya Daud sendiri, betul tidak? Tanya rame-rame. Kalau Anda ke surga loh ya, kalau nggak mau terserah. Nah, ketemu sama Absalom kalau nggak mau. Nah, saudara sekalian, dengar baik-baik. Ini yang dialami oleh dia. Ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Jadi batin yang benar Tuhan itu berkenan. Kalau orang punya iniquity, kecenderungan dosa, itu dimulai dari dalamnya dia. Cenderungnya jatuh ke tempat areal yang sama. Oke, saya harap ini jelas. Dan dikatakan begini. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi ini pergumulannya Daud. Nah, sekarang Anda lihat kembali ke kisahnya Daud. Dia berzinah dengan Batseba. Memang dia akui semuanya. Repotnya waktu itu penebusan Tuhan Yesus belum terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang dia buat nurun kepada anak-anaknya. Ingat cerita bagaimana Amnon memperkosa adik tirinya, yaitu Tamar. Satu bapak lain ibu. Anda tahu yang dimanfaatkan Amnon untuk memperkosa Tamar itu siapa? Daud. Ngerti nggak? Baca tuh kisahnya. Dia ngomong ke Daud, pura-pura sakit, tolong adikku Tamar suruh ke sini. Orang yang terikat dengan hal seperti itu, seringkali dibutakan, tidak sensitif dengan itu. Bisa dia sensitif banget, bisa sama sekali gak ngerti. Karena buta di areal yang sama. Dimanfaatkan Amnon, Tamarnya datang, diperkosa oleh Amnon. Nah, sekarang setelah dengar
ini si kakak memperkosa adiknya. Reaksinya Daud apa, saudara? Coba buka dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-13. Ayat yang ke-21. 2 Samuel pasal 13 ayat 21. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, apa? Sangat marahlah ia. Titik. Terus ngapain? Ngapain? Marah sekali. Kurang ajar. Tidak betul. Terus duduk lagi. Ditunggu Absalom 2 tahun, saudara. Tidak ada hukuman dikerjakan. Dengar baik-baik. Kalau Anda punya kelemahan ini, saudara tidak bisa nolong orang atau tegas kepada orang yang punya kelemahan yang sama. Sebab ketika, menurut saya begini saudara, waktu dia bilang, aku hukum dia. Ada suara bilang, lah kuwi anake sapa? Ya anakku. Modelnya kayak sapa? Ya kayak aku. Yo. Kira-kira gitu. Aku dengan Uria tak bunuh. Batseba gitu, gak ada hukuman. Dia tidak memenjarakan dirinya. Mau menghukum Amnon. Dia berkata, Daud cilik itu sudah beraksi. Lemes saudara, gak berdaya. Anda bisa ngerti? Kalau orang ingin efektif dalam pelayanannya, Anda mesti total merdeka. Baru engkau bisa tegas. Engkau bisa bertindak kepada hal-hal semacam itu. Kalau tidak, lumpuh. Hukuman dijatuhkan. Lihat wajah Amnon tuh, lihat wajahnya dia sendiri waktu berzina dengan Batseba. Dia bilang, ditunda 2 tahun. Tanpa sadar, itu jalar lagi ke Absalom. Dia berontak, dia bunuh Amnon. Sekian waktu kemudian dia balik ke Yerusalem, dia berontak kepada Daud. Nah, wujud pemberontakannya adalah luar biasa. Dia perkosa gundik-gundiknya Daud. Di mana saudara? Di sotoh rumah, di rumah atap rumahnya rajanya. Di atap rumahnya Daud sendiri. Di sana atap bukan begini saudara. Atap itu flat. Jadi kalau mereka buat rumah itu atasnya itu flat. Nah itu di atap rumah itulah dia lakukan itu. Kenapa dibuat di sotoh rumah? Satu, supaya orang semua tahu perbuatannya kalau Anda baca. Tapi yang kedua Anda harus ingat. Daud ketika berzinah dengan Batseba itu dimulai dengan iniquity yang muncul waktu dia di mana? Di sotoh rumah. Di atas inceng-inceng begini saudara. Saya beritahu saudara, dengerin baik-baik. Ini yang Tuhan buka pada saya. Kalau Anda lihat peta Yerusalem, nggak terlalu gede banget itu tempat. Kalau dia naik di atas rumah, sebetulnya dari atas rumahnya dia bisa lihat kemah tempat bait Allah, tabut Tuhan itu ada. Atau dia bisa melirik, lihat tetangganya lagi mandi. Jadi ini mata mau diarahin kemana? Keputusan di dia. Karena iniquity-nya tidak diselesaikan. Dan dia tidak tahan dengan itu. Matanya geser ke bawah. Dan bukan melihat tabut di mana tabut Allah itu ada. Anda bisa nangkap? Dan disitulah awal kejatuhannya. Di sotoh rumah yang sama. Sekian tahun kemudian, gundik-gundiknya diperkosa anak kandungnya sendiri. Di depan orang banyak. Bayangin. Sudah, Absalomnya mati. Ya berkabungan. Nangis. Jalan terus nih ceritanya saudara. Punya anak yang gantiin dia siapa? Salum. Ini podoai saudara. Pinter, hikmatnya luar biasa. Tapi Alkitab berkata, istrinya 700, gundiknya 300. Total 1000. Seneng kawin. Itu bukan itu bukan untuk supaya harga dirinya naik. Loh, istriku banyak, bukan saudara. Itu total karena hawa nafsu.